Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Minggu depan akan ada berita yang cukup sangat menggemparkan dunia jagat maya. Kenapa teman-teman? Karena minggu depan akan diungkapkan kebenaran seterang-terangnya teman-teman. Untuk membuka pandangan, membuka mata lebar-lebar mereka yang hari ini terkelabui oleh orang-orang yang membangun tuduhan dan fitnahan kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran dengan membawa-bawa title, karena kebenaran yang sesungguhnya akan diungkap di hadapan publik minggu depan. Konon di sebuah desa, kita cerita sedikit ya teman-teman sebelum masuk ke dalam videonya. Di sebuah desa yang cinta akan kedamaian, tiba-tiba desa itu menjadi kacau balau, porak-poranda, karena adanya serangan naga berkepala 3 teman-teman. Desa itu kemudian terpecah belah karena ulah dari naga kepala 3 ini. Akan tetapi lahirlah pahlawan-pahlawan yang mencari tahu bagaimana caranya untuk memotong kepala naga ini. Akhirnya mereka menemukan sebuah pedang yang bisa memotong kepala naga ini. Ini adalah salah satu pedang legendaris. Nama pedangnya adalah Sword of Truth. Pedang kebenaran teman-teman. Pedang kebenaran ini akan memotong salah satu kepala naga tersebut, sehingga akan melemahkan naga berkepala 3 ini. Itu hanya sebuah hiasan, cerita saja teman-teman. Imajinasi saya coba mau menceritakan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa menangkap ya teman-teman. Informasi dari Pak Danang ya, yang disampaikan di kanal YouTube-nya Penerus Pejuang. Pak Danang ini itu tergabung dengan grup-grup Kagama teman-temannya, yang dimana mereka mendapatkan informasi-informasi yang bisa dikatakan bersentuhan langsung dengan orang yang selama ini mau mencemarkan nama baik UGM itu sendiri, menyerang Pak Jokowi, dan mereka inilah yang saya sebut pahlawan-pahlawan yang kemudian mencari kebenaran, pedang kebenaran untuk memotong salah satu kepala naga tersebut. Tanpa perlu banyak lama-lama dan basa-basi, kita saksikan dulu apa yang akan disampaikan oleh Bapak Danang kita ini teman-teman. Ini dia. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, di malam hari ini saya hanya ingin mengulas sesuatu yang sifatnya ringan-ringan saja, tapi ini juga merupakan kabar gembira bagi kita semua, khususnya para pendukung ijazah asli dari mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau kita berada di pihak pendukung ijazah asli mantan Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, itu sebetulnya sudah berada dalam track yang benar. Karena bukti-bukti, data-data, testimoni sudah begitu banyak ya. Testimoni dari pihak universitas, dari pihak fakultas, dari para dosen, rekan seangkatan, adik angkatan, kakak angkatan, bahkan rekan-rekan di luar fakultas kehutanan, itu sudah terlampau banyak. Bukti-bukti juga sudah tersaji sedemikian banyak. Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan nalarnya dengan hati nurani yang bersihlah yang akan menyangkal itu semua. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan kebenaran pasti akan menang melawan kebatilan. Itu pasti. Setuju Pak. Apapun Jokowi, apapun ketidaksukaan orang terhadap Jokowi, tapi menyangkut studinya, kita tidak boleh menafikan itu semua. Karena itu memang ada faktanya. Ada data, bukti, dan kesaksian-kesaksian. Itu artinya kita menjadi orang yang adil. Seperti yang diajarkan dalam agama, berbuat adillah kamu meskipun pada orang yang kamu benci sekalipun. Ini menyeratkan bahwa keadilan harus ditegakkan. Walaupun kita mungkin tidak cocok dengan orangnya, mungkin tidak cocok dengan
kebijakan dari Jokowi semasa menjadi presiden itu tidak masalah. Tapi kalau menyangkut sesuatu yang benar dari Jokowi, ya harus kita katakan. Itu nilai pentingnya di situ. Kebenaran bahwa Jokowi itu memang alumnus UGM dari Fakultas Kehutanan yang lulus di tahun 1985, cepat atau lambat akan terungkap dan akan terbukti, baik di pengadilan maupun sebelum pengadilan itu terjadi. Ini di minggu-minggu depan ini menjadi minggu yang krusial. Minggu depan ya. Bahwa salah satu dari 3 orang dedengkot penuduh ijazah palsu nanti akan diungkap ke publik bahwa justru dia sendirilah pemilik dari ijazah palsu. Konon di mana-mana dia mengaklaim dirinya lulusan dari luar negeri. Bahkan orang-orang terutama para pendukungnya menyematkan bahwa dia adalah seorang doktor. Dia dulu pernah mengaku di sebuah channel dari pendukung dia sendiri bahwa dia mengambil S2 di luar negeri, lanjut ke S3 di luar negeri juga. Ternyata fakta tidak mengatakan demikian, justru sebaliknya. Dia dulu memang seorang pengajar di sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Ternyata sudah beberapa tahun ini yang bersangkutan ternyata dipecat dari sana. Karena mungkin ya sudah ketahuan bahwa ijazah dia yang dari luar negeri itu palsu semua. Ini sangat mengherankan di mana dia memiliki rekam jejak yang buruk seperti itu, justru untuk menuduh orang lain ijazahnya palsu. Ini kan aneh ini. Ini sebuah kemunafikan yang luar biasa, bahwa kejahatan dilakukan dirinya sendiri tapi dituduhkan pada orang lain. Ini kemunafikan yang tidak ada bandingnya. Kemunafikan yang nanti tidak ada minggu depan bandingnya. ini sangat krusial bagi dirinya, di mana kepalsuan dari ijazah S2 dan S3 dia yang konon didapat dari luar negeri akan diungkap ke publik. Wow. Diungkap oleh Baik siapa, oleh Pak? kepolisian maupun oleh pihak-pihak yang lain. Ini pasti. Kepolisian. Kita sudah mendapat informasinya. Jangan dikira kami tidak mendapat informasi, karena dari lingkaran keagama ini juga bekerja sama dengan pihak yang lainnya. Arus informasi penting itu selalu kami dapatkan. Karena memang perkara ini melibatkan banyak pihak. Betul. Terutama dari pihak UGM dan para alumninya. Sehingga kerjasama dengan pihak-pihak luar itu tidak bisa dinafikan begitu saja. Minggu depan ini kemungkinan menjadi anti klimak bagi mereka. Selama ini mereka kan di mitos Hidra di Yunani itu ya, ular berkepala 3. Nanti satu kepalanya itu akan pecah dengan adanya pengumuman dari pihak yang berwenang minggu depan nanti. Bukti-bukti sudah dikumpulkan. Bahkan pihak kepolisian itu sudah beberapa bulan yang lalu sudah berkunjung ke negeri di mana yang bersangkutan mengaku belajar di sana. Sudah mendapatkan bukti-bukti itu semua. Dia, guys. Juga dari tempat dia dulu mengajar. Sudah dapat bukti semuanya. Hanya mungkin karena butuh ketelitian, kehati-hatian dan verifikasi yang luar biasa agar nantinya untuk menjerat yang bersangkutan tidak bisa mengelak lagi, maka memang terkesan lambat ya pengungkapannya. Dari sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, dan nanti akan dilakukan minggu-minggu depan ini. Ini insya Allah akan mengurangi eskalasi. Kalau tidak malah sekaligus membuat para pendukung ijazah palsu, juga para penuduh ijazah palsu akan gulung tikar sendiri. Terutama para intelektual yang selama ini menjadi pendukung kuat mereka, yang kemarin mengeluh-elukan bahwa hasil penelitian dia berkualitas dunia, tidak terbantahkan. Dia nanti akan malu sendiri. Entah mungkin nanti dia akan bikin malu, nangis di pojokan, atau mungkin keluar rumah dengan kepalanya ditutup dengan tas kresek saking malunya. Karena kalimat-kalimat pujian pada orang itu demikian bombastisnya sehingga tidak rasional lagi. Nanti ketika ini akan diungkap di minggu depan, mereka akan malu semuanya. Karena
selama ini mereka mendukung orang-orang itu tidak menggunakan nalar yang baik, tidak menggunakan hati yang jernih, tapi berdasarkan karena kesamaan kepentingan. Kesamaan kepentingan yang sifatnya lebih ke politis. Kesamaan Karena kepentingan. ada bibit-bibit tidak suka terhadap Jokowi itu sendiri. Makanya mereka rela berbondong-bondong untuk memberi dukungan pada para penuduh ijazah palsu. Tapi saya kira minggu depan ini semuanya akan berakhir. Berakhir tragis bagi yang Wush, pelakunya itu. tragis. Tentu saja. Inilah yang dinamakan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Kebenaran pasti akan menang. Betul. Yang hak pasti akan Itulah yang namanya pedang kebenaran. unggul dibanding yang batil. Demikian video singkat saya kali ini. Nah, itu teman-teman. Ya. Perlengkapan senjata kita adalah kita mencari yang namanya pedang kebenaran. Mungkin ya kisah yang saya ceritakan tadi, pahlawan-pahlawan itu ya orang-orang seperti ini. Pahlawan-pahlawan yang mencari kebenaran untuk mengungkap kebenaran sebenar-benarnya untuk menghancurkan kebatilan dan kemunafikan yang tiada taranya. Ini adalah Pak Danang. Pak Danang adalah alumni UGM, teman-teman. Ya. Yang dimana ini kanal YouTube-nya adalah Penerus Pejuang. Buat teman-teman yang mau mampir ke channelnya untuk subscribe, silakan teman-teman ya. Saat ini Pak Danang sudah mempunyai 10.900 subscriber. Bantu dia berkembang. Karena yang disampaikan adalah pedang-pedang kebenaran, teman-teman. Untuk menghajar, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat, teman-teman. Ya. Jadi Pak Danang adalah YouTuber Nusantara juga. Bang, kenapa sih tiba-tiba Pak Danang sudah menjadi YouTuber Nusantara? Ya, YouTuber Nusantara itu tidak membatasi siapa saja yang harus masuk di dalamnya, tapi orang-orang yang mau berjuang untuk menyatakan sebuah kebenaran di sosial media, di platform YouTube, TikTok dan sebagainya. Ya, tapi ini di platform YouTube ya teman-teman ya. Karena Pak Danang ini orang YouTuber, kami sangat welcome Pak Danang bergabung dengan kami di YouTuber Nusantara. Dan juga ada bukan partai politik, ada Pak dosen yang sering memberikan pencerahan buat kami. YouTuber Nusantara makin hari makin memiliki orang-orang yang berkualitas luar biasa, teman-teman. Ada suara Sopi lagi. Bentar ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Danang sekalipun tidak menyebutkan nama, apakah yang dimaksud kebenaran untuk membongkar kemunafikan yang luar biasa dahsyat itu ditujukan kepada Rismon Syahipar? Apakah ditujukan kepada Rismon Syahipar? Atau memang kalian sudah menduga itu Rismon Syahipar? Tulis di kolom komentar kalau memang itu. Kita membuka diskusi publik di sini, teman-teman. Ya, jadi mengacu juga dalam postingannya Bang Joshua Sinambela di kanal Facebooknya, teman-teman. Saya suka membaca tulisan atau caption postingan dari Bang Joshua Sinambela karena ini benar-benar salah satu update juga buat kita untuk mendapatkan informasi, teman-teman. Jika saya tampilkan di sini, ini barusan Bang Joshua Sinambela posting di 7 jam yang lalu. Nah, saya bacakan kepada kalian semua ya teman-teman ya. Ketika ahli berbohong di pengadilan, kita tahu bahwa yang bersangkutan yang dimaksud kita tadi, dia memberikan keterangan di sebuah sidang, disumpah dan mengaku dia itu adalah ahli dan lulusan S2 dan S3 dari luar negeri. Dan sekali lagi di sini dia tidak menyebutkan nama, teman-teman ya. Dia tidak menyebutkan nama sama sekali. Tapi apakah ini merujuk menyasar kepada Rismon Syahipar? Kalian setuju? Tulis di kolom komentar. Ya, lanjut ya teman-teman ya. Ketika ahli berbohong di pengadilan, bukan sekedar masalah etika, tapi kejahatan hukum, teman-teman. Bayangkan sebuah persidangan. Seorang ahli dihadirkan dengan penuh percaya diri
di bawah sumpah. Ia mengaku lulusan S2 dan S3 dari luar negeri, menyebut universitas asing, bahkan mengaitkan gelarnya dengan analisis teknis yang ia sampaikan di hadapan hakim. Keterangannya terdengar meyakinkan, bahasanya ilmiah, istilahnya canggih. Namun belakangan terungkap kalau gelar itu tidak pernah ada. Universitas yang disebutkan tidak mengenal namanya, tidak ada ijazah yang sah, tidak ada catatan akademik. Wow. Tidak ada ijazah yang sah dan juga bahkan tidak ada catatan akademik, teman-teman. Yang tersisa hanyalah kebohongan yang disampaikan di bawah sumpah pengadilan. Ini bukan kesalahan sepele. Ini pelanggaran serius. Dalam hukum, ahli dipercaya bukan karena opini, tetapi karena keahlian yang bisa diverifikasi. Ketika latar belakang akademik dipalsukan, maka keterangan ahli runtuh seluruhnya. Sejak awal, dasar keahliannya cacat, pendapatnya kehilangan nilai pembuktian, berpotensi pidana sumpah palsu. Memberi keterangan tidak benar di bawah sumpah bukan drama sidang, melainkan tindakan pidana dengan ancaman penjara bertahun-tahun. Jika ada dokumen palsu, hukumannya berlapis. Pemalsuan ijazah, transkrip, atau surat pengakuan institusi adalah kejahatan tersendiri. Perkara yang disentuhnya ikut tercemar. Putusan yang bergantung pada ahli palsu berpotensi dipersoalkan, digugat ulang, bahkan dibatalkan. Yang paling berbahaya bukan hanya si ahli, tapi dampaknya ke sistem hukum. Ngeri nggak tuh teman-teman ya? Ketika pengadilan dijadikan panggung kebohongan, kebenaran material terancam, hakim bisa disesatkan, keadilan publik dirusak dari dalam. Ini bukan soal kalah atau menang perkara. Ini soal integritas peradilan. Coba kalian bayangkan ya. Hakim yang mulia hakim bisa disesatkan oleh ahli yang ternyata ya adalah ahli gadungan, tidak mempunyai verifikasi dan berbohong di atas sumpah atas dirinya untuk memberikan keterangan, teman-teman. Ngeri nggak, teman-teman? Sekali lagi, Bang Joshua Sinambela di sini tidak menyebutkan nama sama sekali. Apakah ini merujuk kepada Rismond Sianipar? Sekali lagi, ini bukan tuduhan. Kita membuka diskusi publik. Menurut kalian, tulis di kolom komentar. Apakah akan ada pengungkapan kebenaran tentang ijazah dari S2, S3 dari luar negeri itu yang dimaksud oleh Pak Danang tadi, yang akan mematikan salah satu kepala ular naga berkepala 3 ini, teman-teman. Oh, ngeri sekali. Ini akan menjadi berita yang besar, teman-teman. Anyway, kita tinggalkan dulu berita ini dan kita akan menyaksikan, teman-teman ya, sebuah video bagaimana terjadi kekacauan dan ya sedikit kerusuhan di Car Free Day yang dimana di situ ada Rismond Sianipar, Roy Suryo yang datang, kemudian mereka menjual buku, teman-teman. Bukan menjual buku, sepertinya membagikan buku secara cuma-cuma dan jumpa fans. Ya, dalam hal ini saya berpikir bahwa mereka itu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, mereka tidak, saya pikir mereka tahu bahwa ada terjadi polarisasi, perpecahan, tapi kok mereka mau untuk hadir di Car Free Day seolah-olah pengguna jalan itu, yang mereka yang mengakses Car Free Day, mereka yang olahraga jogging sana, hanya pendukung mereka. Apakah mereka tidak menganalisa bahwa bisa saja ada pendukung-pendukung Pak Jokowi yang mereka sebut termul di sana? Makanya terjadi kekacauan. Kita simak beritanya, teman-teman ya. Ini saya tampilkan dulu kepada kalian. Ada yang nyari-nyari, Bang. Ini dulu apa hoaxnya di mana? Bisa dipegang. Bapak kan jabat. Ngomong pakai data. Ngomong pakai data. Ini data. Oh. Data lu mana? Ya, karena Bapak. Waduh. Berita ini sudah memang menyebar luas. Waduh, asik tuh. Notaris ya, Bang. Dikasih Tuhan otak tuh pikir.
ada mak-mak yang menjadi tameng pembela dari mereka, teman-teman ya. Yang berani taruhan ayo. Apa bang? Apa aja? Sekarang taruhan apa? Kalau taruhan itu kan udah Diajak taruhan. Oh jangan pegang-pegang bro, jangan pegang-pegang bro. Ada Mas Roy di belakang udah ketawa teman-teman ya. Biasa aja. Biasa aja. Baru satu termul itu mereka udah kacau balau. Baru ini, tapi saya akui nyali bapak ini loh teman-teman ya, saya akui dia masuk di tengah-tengah para pendukung RRT ini teman-teman. Ini nyalinya bukan kaleng-kaleng teman-teman ya, masuk di sana kemudian dia mengatakan ngomong itu pakai data, ngomong kalian pakai data. Ini dia tunjuk sama Rismon Sianipar. Ini DO katanya, kita taruhan. Ini bapak ini luar biasa kalinya teman-teman ya. Ya. Jangan pegang-pegang bro. Termol. Bahwa yang di buku itu benar. Mereka mau membuktikan hanya dengan buku yang ditulis oleh Rismon Sianipar. Ya. Buktikan kalau memang benar, dikasih buku. Udah. Baca. Mana uangnya? Kita tidak penelitian. Jangan fisik bang, jangan. Aduh, kok. Ya, sekali lagi saya mau acungi jempol buat bapak berbaju merah dan bertopi putih tadi teman-teman ya. Dia tanpa rasa takut langsung menerobos masuk di pusaran para pendukung Roy dan Rismo. Lalu kemudian dia membangun narasinya. Tapi itu ya nggak ada salahnya teman-teman mempertanyakan, ngomong by data ya, kemudian diminta untuk tunjukkan bukti datanya, mereka berikan buku. Ya. Lalu terjadilah kekacauan di sana. Satu tenmul masuk menerobos, langsung kacau balau lah mereka. Luar biasa nyali bapak tersebut ya. Tapi anyway teman-teman, kita tunggu saja berita yang sangat menggemparkan ini di minggu depan. Ya, besok udah minggu depan teman-teman. Siapa tahu besok. Oke teman-teman semua ya, semoga berita ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Terus kita update, kita melakukan diskusi publik terkait dengan hal-hal seperti ini. Seperti moto atau visi dari YouTuber Nusantara, kita akan terus-menerus melawan hoax, meluruskan sesuatu yang salah, yang coba disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk bisa menjadi kembali ke tracknya teman-teman. Kita berusaha untuk melakukan sepositif mungkin, sekalipun kita banyak kekurangan teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting banyak kekurangan tapi berusaha untuk menjadi benar, tapi sudah tahu berkekurangan tapi mau merubah segala sesuatu yang benar menjadi salah. Itu yang harus kita lawan. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa kalian harus terus berdiskusi di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman semuanya. See you on the next video. Vicky pamit. God bless.